Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama kelompoknya Quraisy Shihab akan menjelaskan 5 kaidah am dalam Quran. Yang pertama, dari lapas ma'rifah dan nakirah. Setiap isi ma'rifah tunggal ditunjukkan untuk keumuman. Bisa digunakan nakirah dalam bentuk nafi, nahi, syarat, dan istifham atau imtina. Maka sedefinisinya sesungguhnya umum, sama halnya sama dalam isim dan fi'ilnya. Contohnya dalam surah Al-Luqman ayat 31, Luqman 31 ayat 13. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat la tusyrik. Kalimat tersebut menunjukkan lafaz nahi dan kata tusyrik untuk menyampaikan tunggal, tetapi ditunjukkan kepada keumuman. Yang kedua, kaidah kedua, ditetapkan sebagai urf kepada hukum syar'i pada sebagian hukum bentuk format yang diambil, khususnya ditunjukkan untuk laki-laki ataupun perempuan, atau mudzakkar atau muannas. Contoh ayat An-Nisa ayat 33 dalam kalimat al-walidani. Al-walidani tidak ditunjukkan untuk mudzakkar dan muannas di dalamnya, tetapi terkhusus untuk mudzakkar dan muannas. Kaidah ketiga disampaikan untuk umat, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, seperti contoh ayat Al-Alaq ayat 1, Iqra, dikhususkan diucapkan untuk Nabi Muhammad tetapi berlaku untuk umat. Kaidah keempat, menghilangkan yang terkait atau keterikatan yang menunjukkan keumuman yang relatif. Contohnya dari surah Al-Baqarah ayat 24, kata fattakunnar menunjukkan takutlah kepada neraka, yang sama menunjukkannya kepada Allah. Maksudnya tanpa keterikatan atau keterhubungan sudah dimasukkan dalam hal kaidah tersebut, yang menjadi khususnya dengan takut neraka sama halnya takut pada Allah tanpa harus menyebut kaidah tersebut. Kaidah kelima yang memiliki maksud berita yang ditimpakan kepada keumuman sampai dikembalikan kepada kekhususan. Contoh surah Al-Imran ayat 185 dari kalimat kullu nafsin. Kulunnya atau kalimat kulun itu tertimpa pada keumuman, dan nafsu menunjukkan kekhususan yang artinya jiwa, diri, yang mana artinya tidak memiliki makna yang luas, tidak menyempitkan makna. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Quraisy Shihab, akan menjelaskan 5 ayat Al-Quran yang memuat isyarah ilmiah. Yang pertama terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36, yang mana artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, kata yang memuat isyarah ilmiah pada ayat ini ialah kata 12 bulan dan juga 4 bulan haram. Selanjutnya Quran surat An-Naml ayat 88, yang mana artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isyarah ilmiah yang terdapat pada ayat ini ialah kata gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, dan juga pada kalimat berjalan seperti awan. Selanjutnya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 79 sampai ayat 20.
ayat 19 sampai ayat 20, yang mana artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu di antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, isyarah ilmiah terdapat pada surah ini yakni dua laut yang mengalir, dua laut mengalir. Kemudian terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, yang mana artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, isyarah ilmiah yang terdapat pada ayat ini yakni langit dan bumi. Kemudian terdapat yang terakhir terdapat pada surat Al-Hajj ayat 5, yang mana artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwakafkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Isyarah ilmiah yang terdapat dalam ayat ini, yaitu diantaranya adalah pada kata setetes air, setetes mani, dan juga segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan seterusnya jadi bayi, dan itulah yang dapat kami jelaskan dan kami temukan yang hasil diskusi kami tentang 5 ayat Al-Quran yang membuat isyarah ilmiah. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.